Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul itu Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Karyawan di PT Indovero Abadi dengan NPM 2018 1450 1191. Yang pertama itu adalah latar belakang. Pada dunia organisasi, sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama bagi setiap organisasi atau perusahaan, sehingga upaya dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan strategi yang utama untuk menegakkan persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada bawahannya. Seorang pemimpin harus menyatukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian, dan motivasi setiap individu karyawan yang dipimpinnya. Kemudian kita masuk ke batasan masalah. Batasan masalah, keterbatasan waktu dan situasi, maka penulis atau saya memandang perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Saya berfokus kepada pengaruh gaya sosok kepemimpinan yang ada di PT Indovero Abadi. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja karyawan di PT Indovero Abadi. Tujuan penelitian itu adalah berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja di PT Indovero Abadi. Landasan teori itu ada disiplin. Disiplin itu banyak yang mengartikan disiplin itu bila mana karyawan selalu datang serta pulang tepat pada waktunya. Pendapat itu hanya salah satu yang dituntut oleh organisasi. Tanpa disiplin karyawan yang baik sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. Kemudian itu disiplin dibagi juga ya. Ada pertama itu disiplin preventif. Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan digariskan yang telah oleh perusahaan. Kemudian ada disiplin korektif. Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam menyatakan suatu peraturan dan menggerakkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai pedoman yang berlaku pada disiplin korektif. Pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian itu ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu adalah ada beberapa ya gaya kepemimpinan itu. Pertama itu ada definisinya dulu ya. Gaya kepemimpinan itu adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin pada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Itu dibagi gaya-gaya kepemimpinan itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter itu adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagai besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan oleh sendiri atau pemimpinnya. Bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada kepemimpinan partisipatif. Pemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan agar merasa tuh ikut memiliki perusahaan gitu. Kemudian ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh positif terhadap gaya kepemimpinan untuk kedisiplinan karyawan. Jadi contohnya kayak seperti seorang pemimpin itu menerapkan gaya disiplin dia seperti datang tepat waktu, selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah, kemudian mencontohkan hal-hal yang baik. Kemudian metode penelitian ya. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode korelasional, di mana dalam pengumpulan data dilakukan peninjauan langsung pada observasi, wawancara, dan kuesioner.
Kemudian ada tempat penelitian yang berlokasi di Komplek Lodan Center, Blok G, nomor 10, Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, RT 13 RW 2, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, yaitu lebih tepatnya di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitiannya, saya melakukan penelitian selama 3 bulan, terhitung dari bulan Maret sampai dengan April, dengan jadwal yang telah dibuat sebagai berikut. Ya, nanti bisa dilihat saya membuat jadwal tersebut di dalam bentuk tabel, ya. Kemudian ada sampel. Sampel ini adalah sampel dalam penelitian ini adalah pekerja di kantor PT Indovero Abadi sendiri ini. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja atau karyawan yang dinaungi oleh PT Indovero Abadi, yaitu sebanyak 123 orang. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian sendiri terbagi dua, yaitu variabel gaya kepemimpinan, dan variabel disiplin. Variabel gaya kepemimpinan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu definisi konseptual. Gaya kepemimpinan adalah salah satu norma perilaku yang digunakan seorang dalam memimpin tugas organisasi perusahaan. Perilaku yang dilakukan dan ditujukan oleh seorang pemimpin di dalam memberikan pengarahan terhadap bawahannya dengan rasa mempercayai bawahan. Juga memuat bagaimana cara bekerja sama dengan bawahannya dalam mengambil keputusan. Kemudian ada definisi operasionalnya, itu variabel gaya kepemimpinan menggunakan teknik pengambilan keputusan dengan instrumen non-tes yang disebut dengan kuesioner. Sebanyak 30 butir soal dengan 5 alternatif jawaban. Kemudian ada variabel disiplin, itu ada dibagi menjadi beberapa bagian juga. Satu, definisi konseptual. Disiplin karyawan merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan. Kemudian ada definisi operasionalnya. Dalam teknik variabel disiplin karyawan, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner dengan scoring model skala Likert yang diisi oleh responden pada kuesioner yang dibagikan dengan memberikan bobot penilaian pada setiap pertanyaan tersebut. Cukup sekian seminar proposal skripsi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.